Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Badan sehat, pikiran kuat. Aku harus bisa. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak semuanya masih semangat ya. Masih. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ada limpahan rahmat dan nikmat dari Allah. Hari ini kita dipertemukan kembali tentunya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat tanpa ada suatu halangan apa? Amin Allahumma. Amin. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Nah, silakan ya. Disiapkan untuk berdoa. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita tadi diberikan ijabah sehingga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, seperti biasa setiap hari Kamis ya, jam kedua pembelajaran kita apa jadwalnya? KKA. Coding dan kecerdasan artifisial. Apa? Coding dan kecerdasan artifisial. ya, KKA disingkat ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Ini pelajaran yang baru buat kalian, betul kan? Ya. Nah, tahun-tahun dahulu tidak ada pembelajaran ini. Nah, tahun ini ada, mengapa? Ini program dari pemerintah Pak Prabowo dan siapa wakilnya? Pak Gibran. Nah, mewajibkan sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mapel coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini nanti akan banyak sekali materi terbagi di bab-bab tertentu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bab berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Kalau mendengar kata-kata itu pernah dengar nggak kamu? Ya. Belum pernah? Belum. Masih asing ya? Ya. Ya, asing saya kira ya wajar karena ini adalah pelajaran yang pelajaran yang baru. Berpikir, kira-kira punya gambaran nggak? Berpikir itu seperti apa? Mikir, jawabannya seperti itu ya. Komputasional, apa itu? Nggak tahu Pak, artinya komputer. Komputer, punya gambaran nggak? Ketika Pak Ali bilang komputer, Punya. apa komputer itu? Ya alat yang seperti itu Pak, bentuknya kotak, ya kan? Ada keyboardnya, ada CPU-nya itu ya. Atau sederhananya sekarang komputer diganti dengan ini lebih simpel. Jadi ini kompu, cara kerjanya sama dengan kompu. Hari ini kita akan belajar berpikir komputasional dan prinsip-prinsip berpikir komputasional.
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah nanti pembelajaran selesai, kalian harus tahu apa sih berpikir komputasional itu. Prinsip-prinsip berpikir komputasional itu ada apa sah? Ya. Dan contohnya seperti apa sah? Ya. Nah, mari kita pelajari bersama sah. Siap ya? Ya. Masih semangat? Masih. Biar tambah semangat, coba tambah semangat. Oke, sekarang semuanya perhatikan depan. Pak Ali punya video, silakan diamati ya. Pak Ali punya video, saya tampilkan di sini, silakan diamati. Terus setelah video ini nanti selesai, Pak Ali tayangkan. Pak Ali ingin kalian menyimpulkan atau memberikan komentar terhadap video yang Pak Ali tampilkan. Gitu ya. Jadi semuanya silakan disimak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat belajar? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Selamat datang di video pembelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi berpikir komputasional. Bersama saya, Ari Arsa. Apakah kalian tahu apa itu berpikir komputasional? Atau mungkin kamu pernah dengar istilah berpikir komputasional? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional berarti proses berpikir untuk memformulasikan permasalahan dan juga solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif bisa dilaksanakan oleh sebuah agen memproses informasi, bisa berupa komputer, robot, ataupun manusia. Sobat belajar, tahapan dalam berpikir komputasional terdiri dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Penjelasan masing-masing tahapan adalah sebagai berikut. Dekomposisi, memecah persoalan kompleks menjadi lebih kecil. Pengenalan pola, mengidentifikasi pola pada sebuah persoalan. Abstraksi, mengidentifikasi persamaan dan menggali informasi penting untuk mencari solusi. Dan yang terakhir, algoritma adalah mengembangkan instruksi langkah demi langkah untuk memecahkan persoalan secara terurut. Penerapan tahapan berpikir komputasional disajikan dalam gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1, ada sebuah papan permainan dengan 4 buah koin yang digambarkan sebagai diagram pada gambar 2. Lalu pada gambar 2, setiap koin digambarkan sebagai sebuah lingkaran. Jika 2 buah koin berada pada baris dan kolom yang sama pada papan permainan, maka gambarkan sebuah garis yang menghubungkan kedua buah koin tersebut. Nah, perhatikan ya itu. Tidak ada garis lain dalam diagram selain yang menghubungkan 2 buah koin seperti yang telah dijelaskan di atas. Huruf yang dituliskan pada setiap koin akan membantu untuk memeriksa apakah diagram itu benar. Sobat belajar, berikut penjelasannya. Tahap dekomposisi. Pada gambar 1 terdiri dari 4 koin, yaitu koin A, B, C, dan E. Tahap pengenalan pola pada kasus ini, pola telah ditentukan yaitu jika 2 buah koin berada pada baris dan kolom yang sama pada papan permainan, maka gambarkan sebuah garis yang menghubungkan kedua buah koin tersebut. Tidak ada garis lain dalam diagram. Tahap abstraksi. Pada tahap abstraksi, kita perlu mengidentifikasi informasi yang sangat penting. Gambar 1 menunjukkan koin A, B, D berada dalam satu kolom, sedangkan koin B dan C berada dalam satu baris. Maka dari gambar 1 didapatkan informasi 3 buah koin berada dalam satu kolom dan 2 buah koin berada dalam satu baris. Sedangkan informasi warna papan permainan, jumlah kotak pada papan merupakan informasi yang tidak penting, sehingga informasi tersebut dapat diabaikan. Tahap algoritma. Gambarkan 3 koin yang berada dalam satu kolom, yaitu koin A, B, dan D. Kemudian gambarkan garis yang menghubungkan masing-masing koin. Langkah selanjutnya, gambarkan koin terakhir, yaitu koin C, kemudian
kemudian gambarkan garis yang menghubungkan koin B dan C. Nah, itu tadi Sobat Belajar, contoh tahapan-tahapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu berpikir komputasional? Jika sudah paham, yuk kita latihan cara berpikir komputasional dengan persoalan yang lainnya. Sobat Belajar, perhatikan gambar berikut ini. Sekumpulan berang-berang. Baik ya, nah saya kira cukup itu sebagai pengantar pembelajaran kita pagi hari ini. Coba saya ingin dari kalian mengomentari video tadi. Siapa? Apa yang kalian lihat dari video tadi? Apa? Apa? Pembelajaran apa? Apa? Berpikir komputasional. Apa tadi? Ada yang masih ingat? Berpikir komputasional tahu? Apa tadi? Cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah supaya penyelesaiannya tersebut bisa runtut dan menghasilkan keputusan yang tepat. Itu ya. Berpikir komputasional. Berpikir seperti halnya komputer. Komputer, laptop ini, coba perhatikan depan. Tahu? Ini sudah diprogram sedemikian rupa. Dan apabila kalian perintah ini, biasanya apa? Yang menjalankan apa yang menjadi perintah kali. Kalian buka, nyalakan komputer, terus kemudian apa? Kalian mengetik. Ketika kalian mengetik huruf A, maka yang ditampilkan di layar apa? A. Ketika kalian mengetik huruf Z di keyboard, maka yang ditampilkan di layar adalah Z. Ketika kalian klik del, perintahnya kita klik del, maka yang terhapus adalah huruf-huruf yang sudah kalian ketik tadi. Nah, berpikir komputasional, kita itu belajar untuk berpikir seperti itu. Ada pengertian yang lebih sederhana mengenai berpikir komputasional. Nah, ada pengertian lain tentang berpikir komputasional itu adalah apa? Solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Itu namanya berpikir komputasional. Keterampilan berpikir komputasional ini sangat penting untuk kalian semua kuasa. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, realnya pasti kita menghadapi yang namanya masalah. Saya tanya sekarang yang ada di kelas ini, ada nggak yang nggak punya masalah gitu? Nggak ada kan? Semuanya pasti punya masalah. Rilda punya masalah, betul? Lida punya masalah, Revan punya masalah. Masalahnya berbeda-beda. Nah, nanti ketika kalian sudah terjun di masyarakat, permasalahan yang kalian hadapi juga akan lebih tinggi lah. Permasalahan yang kalian hadapi lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, kalian perlu belajar berpikir komputasional supaya permasalahan-permasalahan yang mungkin kalian hadapi di masyarakat nanti bisa kalian carikan solusi pemecahannya dengan tepat dan juga tidak merugikan pihak yang lain. Maka perlu yang namanya berpikir komputasional. Nah, di video yang paling terakhir tadi sudah dijelaskan 4 prinsip berpikir komputasional. Ada yang masih ingat? Yang pertama tadi ada apa? Dekomposisi atau bahasa kita lebih mudahnya adalah pemecahan masalah. Terus kemudian yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola. Terus kemudian yang ketiga ada abstract. Dan yang terakhir adalah algoritma thinking atau berpikir algoritmik. Apa tuh Pak itu? Gak paham? Pembelajarannya tadi gak paham? Oke, biar lebih paham, ini sudah kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, terus kemudian ini adalah kelompok 2, ini adalah kelompok 3. Nah, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Tapi untuk yang keempat, karena waktu kita juga terbatas, belum kita bahas ya. Kita bahas 3 dulu. Prinsip berpikir komputasional. Nah, di sini Pak Ali sudah punya
materi ini ya, saya rangkumkan materi. Saya bagikan dulu. Sudah semuanya bagian? Silahkan dilihat bawah sendiri poin B.4. B.4. Prinsip berpikir apa? Komputasional. Yang pertama ada dekomposisi atau pemecahan masalah. Terus kemudian yang kedua ada apa? Pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga itu ada abstraction atau abstraksi. Yang terakhir ada algorithmic thinking, berpikir algoritmik. Apa itu? Kita bahas satu-satu. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah membahas ini. Yang prinsip berpikir komputasional bagian decomposition. Apa? Kelompok 1 ya. Bagian apa tadi? Decom ya, tulisannya decom ya. Ya. Atau apa tadi bahasa sederhananya? Pemecahan masalah. Terus kemudian kelompok 2. Bagian apa tadi kelompok 2? Apa? Pattern recognition. Atau apa sih bahasa kitanya? Pengenalan pola. Kemudian kelompok 3 tugasnya membahas apa? Abstraction. Kelompok 3 abstraction. Atau abstraksi. Itu ya. Yang keempat tidak kita bahas karena kelompok kita cuma 3. Nah, sekarang silakan masing-masing dengan kelompoknya berdiskusi membahas kelompok 1 apa itu decomposition atau pemecahan masalah. Kelompok 2 membahas tentang pengenalan pola, dan yang kelompok 3 belajar tentang abstraksi. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diskusi. Setelah diskusi selesai nanti maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada nggak? Nggak ada ya, paham ya? Oke, silakan dibahas itu. Satu poin saja, nggak usah banyak-banyak. Silakan berdiskusi. Evan untuk berdiskusi. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, nggak apa-apa. Ini apa? Decomposition ini pengertiannya itu apa? Terus kemudian langsung ke contohnya. Singkat saja, nggak usah susah-susah gitu ya. Ya, ada contohnya. Silo. Mau baca sampai sini, ya kan? Contohnya kan ini ya. Iya, silakan itu ya. Itu ya kelompok 1. Silakan didiskusikan. Untuk kelompok 2 apa ini? Pengenalan pola ya. Ya, silakan dicari ini. Pengenalan pola itu apa sih? Silakan garis bawah. Itu ya. Pengenalan pola itu apa? Nah, terus setelah ketemu apa itu pengenalan pola, kemudian apa?
Ini contohnya itu seperti apa? Contoh pengenalan pola itu, gitu ya? Paham nggak maksudnya Pak? Silakan, Vio ikut diskusi ya. Kelompok 3 apa? Abstraksi. Ini sudah garis bawahi ya? Ya sampai sini. Ya ini kan contohnya kan? Nah, ya contoh dari abstraksi itu yang diyakini gitu ya. Iya. Contoh dari abstraksi adalah ini. Ya, iya. Iya, bisa. Itu ya, paham ya? Gimana kalau satu? Paham? Nah, ini untuk contohnya ini langsung saja. Kan kalau ini contohnya yang enggak perlu sampai sini. Ini nanti saya kasih. Ini ya. Ini langsung sini saja boleh. Contoh dari dekomposisi adalah mana kalau berdua? Tadi contohnya kan langsung sini saja, tidak apa-apa. Ya. Iya, kan contohnya itu, contoh dari pengenalan kok. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Mana? Selesai? Selesai belum? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Suaranya mana? Suaranya mana? Suaranya? Harus semangat. Harus semangat. Atau lemes? Ngantuk? Ngantuk enggak mudeng? Ya, nanti kita jelaskan, kita berlatih biar mau. Ya karena ini pelajaran baru, Pali pun juga sama, masih tahap belajar. Itu ya. Coba biar semangat, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Pali di sini punya apa ini? Spidol ya. Biar gak ngantuk, kepalanya nanti silahkan digerakkan mengikuti spidol saya. Bisa dipahami? Bisa. Spidolnya gini berarti kepalanya? Kalau ke sini berarti kepalanya. Oke, biar gak ngantuk semuanya perhatikan. Bapak dari Pali, perhatikan spidol saya. Siap? Ya. Ya. Coba sini. Yuk. Terus sini. 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 Yuk. Ayo balik. Lihat spidolnya Pak Ali. Jangan sini dewe. Yo. Oke, tepuk tangan semuanya. Saya agak masuk ya. Baik, kalau sudah selesai berarti kita presentasi dari kelompok berapa dulu? 3 atau dari 1? Biar urut dari kelompok 1 dulu ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, mari ke depan semuanya. Satu saja yang membacakan, tapi yang lain ikut ke depan mendampingi. Silakan. Ya. Depan sini, tidak, mana ada? Depan sini Pak. Pokoknya situ nggak apa-apa. Ya, nah itu yang membacakan. Silakan perhatikan untuk kelompok 2 dan 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya, yang keras, yang keras. Decomposition
memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola agar bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya, guru memberikan tantangan. Bayangkan jika ingin membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna. Apa saja yang harus dipersiapkan? Peserta didik menuliskan bagian-bagian kecil dari perencanaan pesta. Misalnya, memilih tempat, mengundang teman, menyiapkan makanan, menentukan permainan. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Belum. Gimana tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Paham nggak? Paham ya? Baik, silakan duduk. Sudah paham? Ini langsung Pak Ali jelaskan sedikit ya tentang apa tadi dekomposi atau pemecahan masalah. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi yang kecil. Jadi itu kuncinya. Dekomposisi itu adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga didapatkan solusi yang tepat dari sebuah masalah. Contohnya gimana Pak? Cara berpikir yang dekomposisi itu. Tadi kelompok 1 sudah menerangkan contohnya adalah saat pesta ulang tahun, gitu ya. Pesta ulang tahun ini kan sesuatu yang global. Bayangkan ketika kamu ingin mendesain sebuah pesta ulang tahun. Gimana? Apakah bisa langsung pokoknya besok pesta? Bisa nggak? Tidak bisa. Maka kamu akan memecah masalah itu menjadi bagian-bagian pesta ulang tahun. View, besok ulang tahun. Saya ingin dirayakan. Berarti pertama, pasti View akan menentukan di mana saya merayakan ulang tahun saya besok ya. Itu yang pertama, ya kan? Harus dipikirkan. Terus kemudian setelah, oh ya, di rumah saja, ketemu kan? Terus kemudian yang kedua, ulang tahun biar ramai berarti apa? Saya harus mengundang temannya harus ditentukan. Siapa yang diundang? Teman-teman kelas 5. Semuanya diundang ya. Ketemulah tempatnya sudah, yang diundang ketika yang diundang sudah ketemu, View berpikir lagi nggak? Berpikir apa? Apa yang perlu disiapkan? Makanan apa ya? Biar teman-teman itu besok tidak kecewa saat menghadiri pesta ulang tahun saat dipikirkan, oh berarti menu makanannya besok ini. Yang terakhir adalah apa ini? Biar seru di acara ulang tahun saya berarti harus menentukan permainan. Apa ya? Itu dipikir. Itu adalah apa saja? Dekomposisi, memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Mungkin kalian pernah melakukan? Ya pernah, tapi mungkin tidak sadar. Mungkin besok kelas 6 gitu ya, mau acara perpisahan. Gimana? Apa bisa perpisahan itu langsung? Pokoknya besok nggak harus ditentukan langkah-langkahnya harus seperti ini. Kemarin kita menyusun kepemimpinan organisasi menentukan siapa ketua kelas, jadwal piketnya hari Senin. Nah, itu juga bagian dari dekomposisi. Paham? Memecah masalah yang besar menjadi bagian yang kecil, itu namanya dekomposisi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok yang kedua, yaitu tentang pengenalan pola. Silakan, pengenalan pola. Maju ke depan, kelompok 2 semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, sini. Saya dan sat biar cepat. Ya. Agak maju dong. Nah. Silakan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Ya, yang keras. Hasil diskusinya gimana? Pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi
mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Ya, itu pengertiannya. Nah, terus lanjut. Guru menampilkan beberapa contoh pola, misalnya pola angka 2, 4, 6, 8, 10, dan selanjutnya. Pola bentuk lingkaran biru, Terus segitiga merah, lingkaran biru, segitiga merah, lingkaran biru, dan seterusnya. Terus Pola dalam aktivitas sehari-hari, dalam sekolah, langkah dalam bermain game. 2. Peserta didik mencoba mendapat dan menjelaskan polanya. 3. Guru menjelaskan bahwa dalam komputer, pola sering digunakan untuk membuat program lebih efisien. Sudah ya? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jelas ya? Kelompok 1 jelas? Jelas. Kelompok 3? Jelas. Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 2, saya kira tidak begitu rumit juga ya. Yang kedua, prinsip berpikir komputasional itu ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Apa tadi? Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Menerapkan pola yang bisa diterapkan kembali itu adalah apa? Pengenalan pola. Penting nggak ini untuk pemecahan masalah? Penting juga nih. Dicontohkan tadi dari kelompok 2, contohnya tadi ada pola angka 2, 4, 6, 8, 10, terus berapa? 12, terus 14, terus berarti itu pola apa ini? Pola bilangan pola bilangan genap. Kalau ganjil berarti 1, 3, 5, 7, dan itu adalah pola berulang. Kalau kita hubungkan dengan masalah, Pak, contohnya bagaimana? Bisa. Ini kita menghubungkan pola ini dengan sebuah masalah yang kita hadapi sehari-hari. Contoh, ketika ada teman yang mimisan, keluar darah dari hidung. Dulu kamu pernah, teman saya dulu ketika mimisan itu apa? Pakai suruh, dimasukkan akhirnya sembuh. Nah, karena dulu kamu pernah mengalami seperti itu, sekarang ada kasus seperti itu, bisa nggak itu kamu terapkan? Bisa. Berarti kamu sudah menerapkan pengenalan untuk memecahkan sebuah masalah di sekolah. Ada teman kamu bolos terus, Pak. Nah, dikasih tugas itu nggak pernah mengerjakan. Nah, dulu juga pernah ada kasus seperti itu. Oh, solusinya gimana? Lihat ini loh ceritanya. Kalau ada siswa seperti itu, diatasi dengan seperti ini. Bisa kita terapkan itu. Oh, yang biar hasilnya bagaimana? Itu kita memecahkan masalah dengan menerapkan apa? Pengenalan pola terus berulang, bisa digunakan. Nah, untuk poin 2 ini nanti anak-anak ya. Ini yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Untuk poin 2 ini, Pak Ali berikan RKPD. Tapi nanti kita selesaikan yang poin ketiga, abstraction, prinsip berpikir komputasional yang ketiga. Silakan untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Agak maju. Ya, silakan. Kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Ya. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain,
hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring berita yang tidak relevan. Contoh pembelajaran abstraksi adalah guru menyiapkan beberapa kartu berisi deskripsi singkat. Misalnya, aku adalah tempat orang membeli makanan, ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Restoran. Aku adalah alat untuk menulis, biasanya panjang dan runcing. Sering dipakai di sekolah. Aku apa? Pensil. Peserta didik mencoba menebak hanya dari informasi penting tanpa detail berlebihan. Setelah beberapa ronde, guru menjelaskan bahwa abstraksi membantu untuk fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam Apa? Nggak jelas? menyelesaikan masalah. Seperti tampilan sederhana dalam aplikasi Google Maps. Oke. Sudah? Cukup ya dari kelompok 3? Apa tadi? Abstraksi. Ya, ada pertanyaan jelas ya? Ya, nanti Pak Ali perjelas lagi dengan contoh yang lebih kompleks. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, prinsip berpikir komputasional yang ketiga adalah apa, Cak? Abstraksi atau apa tadi? Abstraksi menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Hanya berfokus pada informasi penting. Berarti yang tidak penting, yang tidak relevan itu kita buang. Itu loh ya. Nah, contohnya tadi dalam kehidupan sehari-hari disebutkan kelompok 3 apa? Disiapkan deskripsi singkat, disuruh menebak. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan ada kursi, tapi bukan rumah. Aku di mana? Selain restoran, apa lagi? Warung. Ya, kursinya apa lagi? Kafe. Seperti itu ya. Yang kedua ada contoh, aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Apa aku? Pensil. Itu adalah abstrak, menyaring informasi yang tidak relevan, dibuang. Terus kemudian kita mengambil informasi yang penting-penting saja. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa ini? Mengambil yang penting saja. Pernah lihat berita di TV? Pernah. Berita itu informasi yang pentingnya kan apa? Iya kan? Kemarin ada berita apa? Berita di TV. Polres Ponorogo mengadakan operasi semek. Apakah beritanya cuma seperti itu? Polres Ponorogo minggu-minggu ini mengadakan operasi semek itu. Gitu dok? Tidak kan? Mesti cara membacanya tapi inti dari informasi itu adalah bahwa Polres Ponorogo melakukan operasi semek di titik-titik tertentu sana. Itu loh. Berarti kita informasi yang tidak penting kita buang, mengambil informasi yang penting-penting saja yang kita butuh. Itu adalah abstraksi. Bisa dipahami? Bisa. Paham ya? Baik itu apa? Decomposition, pattern recognition, pengenalan pola ataupun abstraction atau abstraksi. Nah, seperti yang Pak Ali katakan tadi, hari ini kita fokus ke yang satu ini ya. Apa? Pengenalan pola. Contohnya 2, 5 dan seterusnya. Ini bisa kita contohkan ke dalam hal yang lain. Bagaimana Pak polanya? Silahkan perhatikan komputer yang ini, Pak Ali tampilkan ini. Oke, sebentar ya, saya carikan. Ini kelihatan? Kurang besar? Cukup ya? Nah, ini berkaitan dengan apa ini? Pengenalan pola. Kita berlatih yang dasar-dasar saja, karena kode kita masih kode yang sudah dasar. Di sini kelihatan ada kode matematika berhubungan dengan angka. Pertama ada gambar apa? Payung itu
disatukan nilainya berapa? 1. 1. Yang kedua ada gambar ember, nilainya berapa? 2. Yang ketiga ada gambar apa? Gayung, nilainya? 3. Yang keempat ada gambar, nilainya? 4. Ini ada apa? Selang. Selang, nilainya? 5. Ada apa ini? Bola. Nilainya? 6. Ada apa ini? Shower. Shower, nilainya? 7. Yang ini? Nilainya? 8. Terakhir gambar, nilainya? 9. Paham? Berarti masing-masing gambar itu punya nilai. Sekarang Pak Ali turunkan sedikit saja. Ini contoh soalnya nggak ada. Ini langsung kalian saya coba saja nanti. Begini sekarang. Contohnya Pak Ali di depan saja ya, nggak apa-apa ya. Contoh yang mudah gambar apa ya? Gambar bola ditambah apa ya, mudah gambarnya apa ya? Gayung. Mana? Gayungnya seperti ini. Ya kan? Ditambah gambar payung ya, yang mudah ya. Payung seperti ini. Mana payungnya? Itu ya. Sama dengan berapa? 10. Betul atau salah? Kita rinci dulu. Bola. Ini nilainya berapa? 6. Terus gayung? Terus payung? 1. Maka ketemu 6 tambah 3 tambah 1 sama dengan 10. 10 ada nggak? Nggak ada ya. Kalau 10 nggak ada, berarti nggak ada simbol, nggak ada simbolnya. Seumpama cuma ini saja, bola tambah gayung, 6 tambah 3 sama dengan 9. Maka bola ditambah gayung hasilnya adalah bola ditambah gayung B, atau 6 ditambah 3 hasilnya 9. Itu kita belajar coding matematika. Paham? Paham ya? Kalau paham, Pak Ali punya KPD. Tidak kelompok, tapi dikerjakan secara individu. Minta waktu berapa menit ini? Mudah saja ini. 5 menit selesai ya. Gampang ini, coding kita masih yang dasar. Ya, 5 sampai 10. Jangan lupa dikasih nama dan kelas 5 ya ini. Ya, katanya kelas 5. Dah. Silakan. Mandiri saja ini. Wah, jangan sampai salah. Kalau jawabannya ada bendanya atau di bawah angka 9 berarti sebutkan saja bendanya boleh. Contoh, payung ditambah ember sama dengan gayung. Iya kan? Mudah nggak? Paham kan? Paham. Oke. Pak, kalau di atas 9 kan nggak ada, ya? Nggak ada. Karena kuncinya cuma 1 sampai 9 aja gitu.
Sudah selesai? Oke, sip. Jadi sudah. Yang lain? Yang lain gimana? Sudah? Oke. Kelompok 3 banyaknya sudah. Kelompok yang lain? Oke, sudah. Sudah. Depan. Belum. Sudah. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Berarti pembelajaran coding itu asik apa tidak? Sebetulnya ya, yang dasar seperti ini dulu. Ya. Nanti dampaknya ketika kalian sudah SMA, kalian membuat sebuah pemrogram. Programan itu contohnya apa loh Pak? Kamu tahu game? Tahu nggak? Itu semuanya dibuat awalnya ya belajar coding seperti ini. Ya kan? Ada tanda apa kamu klik, akhirnya kan menggerakkan itu, ya kan? Game apa itu? MotoGP, ya kan? Gini kan yang belok kiri, ya kan? Main gini, ya kan? Coding. Harapannya nanti kamu bisa membuat program seperti ini. Buat aplikasi, buat permainan yang menarik dan menyenang. Itu dengan kode. Ketika kamu klik perintahnya itu kan. Oke ya, sudah ya, semuanya tepuk tangan dulu sudah. Oke, yang suaranya keras siapa ini? Selain Pak Ali. Ya, Nida, coba Nida, sini saja, silakan. Itu LKPD 1 dibacakan hasilnya. Nanti yang lain koreksi, betul apa tidak? Ya, sini saja dah, langsung saja. Ada berapa nomor? Ada sana. Ada berapa nomor? 6. Ada 6 nomor. Nomor pertama ada, yuk. 2 tambah 1. Ini dulu soalnya dibaca dulu. Ember tambah payung. Yang keras, apa? Ember tambah payung. Ember ditambah payung sama dengan apa? Ember ditambah payung sama dengan bebek. Harusnya gitu. Angkanya berapa dah? Angkanya berapa? 2 ditambah 1 3. Berarti mana? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ember ditambah payung sama dengan 3 apa? Gayung, bukan bebek gitu loh, jadi. Ya. Betul ya semuanya? 2 tambah 1 Oke, berdua ada. Ayo, lanjut. Selesaikan saja. Jas hujan tambah selang. Jas hujan ditambah selang. Atau angkanya berapa? 4 tambah 5. 4 tambah 5 sama dengan 9. Jas hujan nilainya 4, selang nilainya 5. 4 tambah 5 9. Berarti jas hujan ditambah selang sama dengan bebek. Iya kan? Mudah nggak? Jas hujan ditambah selang sama dengan bebek. Yuk, nomor 3 ada. Gayung tambah bola. Berapa tambah berapa? Nominalnya 3 tambah 6. sama dengan 9. 9. Betul? Berarti gayung ditambah bola hasilnya bebek lagi. Nomor 4. Bebek kurang 1. 9 kurang 8. Sama dengan 1. 9 dengan 8 1, betul? Berarti bebek dikurangi handuk hasilnya payung. Gitu loh ya? Ya. Nomor 5. Shower kurangi selang. 7 kurangi 5. Sama dengan 2. shower dikurangi selang 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Berarti shower dikurangi selang sama dengan ember. Terakhir
dikurangi gayung. 8 dikurangi 3. Sama dengan 5. betul? Berarti handuk dikurangi gayung sama dengan sela. Tepuk tangan untuk saya. Semua betul? Tidak ada yang salah? Hebat, luar biasa ini. Nah, ini kita belajar yang simple. Apa tadi? Pengenalan pola di pembelajaran matematika. Oke, terus kemudian yang kedua, kali punya LKPD. Ini ya. Jadi gini penak itu. Gampang, memang gampang. Yang kedua, semuanya perhatikan depan coba. Nah, perintahnya apa? Dibaca bareng-bareng coba. Bareng-bareng coba. 1, 2, 3. Hubungkan warna sesuai kode angka yang ditentukan menggunakan garis. Oke. Kuncinya bawahnya itu 1 warna kuning, 2 warna pink ya, betul ya? Pink. 3 warna hijau muda ya. 4 warna pink muda ya, ini pink tua ya. 5 warna hijau tua, 6 warna ungu. Ya, kuncinya ada di sini. 1 kuning, 2 pink muda, 3 hijau muda, 4 pink tua 2 ya, 4 pink muda, 5 hijau tua, 6 ungu. Soal pertama adalah berapa? Itu dibaca 1, 6, 2, 5, 3. contohnya sudah dikerjakan. Depan sendiri berapa? 1. Berarti kita mulai dari 1. Terus kemudian 6 warna apa? Berarti ini apa? Kuning ya. Berarti kuning kita tarik ke seret. 3 warna 3. Yang poin ketiga ini 2 warna apa? Pink tua. Berarti dari sini kita tarik ke pink tua. Terus 5 warna apa? Hijau tua. Berarti kita tarik ke bawah. Terus kemudian 6 warna 3 warna apa? Tertarik. Maka garisnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terakhir ada di Paham? Paham? Bisa kira-kira kalau mengerjakan? Bisa. Oke, ini dua soalnya. 2 anak mengerjakan 1. Yang tadi disimpan ya? Ya, 2. Ya, itu disimpan. Ini 2. Ini ada, kamu sendiri lah. Ya. Silakan dikerjakan secepat mungkin. Kita belajar coding matematika. Tadi penjumlahan, sekarang koneksi warna. Gimana? Susah? Ada yang bingung? Harus teliti ya. Kalau nggak teliti salah nanti garisnya. Mulainya dari mana? Berakhirnya di mana? Wah, jangan sampai salah. Gimana? Apa? Ini bisa ini. 2 saja nggak apa-apa, itu yang ada di situ. Sudah.
3 soal sudah? Oh iya, ini kertasnya habis ya Pak. Sudah selesai? Cepat sekali. Ayo, jangan sampai salah loh. Sudah? Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. Kalau sudah, coba. Ya, itu belum. Ditunggu dulu ya, belum. Ayo, belum bantu. Ini Pak Ali hapus saja ya. Lalu sedihnya kita arahkan ke sini biar nanti jelas. Coba kita ini ya, kelihatan? Sudah selesai? Sudah. Kuncinya kok nggak kelihatan kuncinya? Kuncinya itu ya? Kuncinya paling ya di anu saja begitu. Di kertas. Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Soal depan. Mana tadi? Ini ya. Berapa ini? Coba dibaca. 4, 2, 3, 6, 1. Berarti 4 warna apa 4? Pink. Pink. Sini betul? Ya. Dari sini. Terus kemudian 2. 2 warna apa? Pink. Tua. Terus di 3 warna apa? Jauh. Terus baru 3 berapa? 6 warna apa? Ungu. Bawahnya terakhir warna apa? 1 warna. Ada yang salah? Semuanya betul? Oh, itu ya caranya. Jadi kamu harus memahami kuncinya. Bawahnya ini ada angka berapa? 3, 2, 5, 6, 1. baik. Yang pertama 3. Warna apa 3 itu? Kita mulai dari sini. Terus 2 warna pink ya, sampingnya ini ya. Ini ke sini. Terus baru 2, 5 warna apa? Betul, hijau. 5 loh ya. Hijau ya, ini betul. Terus 6 ungu. Terakhir 1 ada. Ini mana ada? Tuh, ada salah? Tuh semua ya. Baik, soal yang terakhir ini berapa? 6, 3, 4, 2, 5. 6 warna apa tadi? Kita mulai dari ungu. Terus 3 hijau. Terus
4. Ping yang mana? Ping yang ini apa ini? Yang bawah ya. Ping yang ini 4, terus 2. Ping lagi. Ping yang ini terus terakhir 5 apa? Hijau. Gini polanya, seperti itu. Betul semuanya? Betul. Oke, kalau betul semuanya tepuk tangan. Luar biasa. Hari ini kita sudah belajar berpikir komputasional. Yang kita dalam ini tadi adalah pengenalan pola di pembelajaran matematika. Terus untuk tugasnya di rumah nanti kalian silahkan mempelajari itu, atau kalau perlu silahkan kalian membuat pola yang seperti itu ya. Ada kuncinya, terus kemudian ada soalnya, terus kemudian ada jawaban berlatih gitu ya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru apa tidak? Seru. Coding menyenangkan atau enggak? KKA ya? Sebetulnya menyenang. Cuma ini karena pembelajaran baru, kita ya, perlu pengenalan terlebih dahulu. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kita persiapan untuk selesai. Sudah? Kalau sudah, silahkan persiapan untuk pulang ya. Kita berdoa di dalam hati saja. Siapa Nida berdoa dalam hati saja? Cakra berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik ya, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Pesannya Pak Ali seperti biasa di rumah, sholatnya jangan sampai ditinggalkan dan jangan lupa untuk selalu belajar. Kita bertemu lagi insyaallah lain kesempatan. Banyak kekurangan, banyak kegelapan, mohon maaf. Akhirwan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.